Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah minggu hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Galatia 6 ayat 1 demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Apakah anak-anak sekolah minggu semua sehat? Ya, pasti sehat. Karena Tuhan menyertai, melindungi, dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Nah, adik-adik sekolah minggu pernah nggak mendengarkan satu istilah, aturan dibuat untuk dipatuhi. Aturan dibuat untuk dipatuhi. Tapi malah ada orang-orang yang melencengkan istilah itu. Katanya aturan dibuat untuk dilanggar. Tidak. Aturan dibuat itu untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Jadi aturan itu ada di mana-mana. Peraturan atau aturan itu ada di rumah, ada di sekolah, ada di gereja, ada di tempat-tempat umum, ada di jalan raya, ada di mall, ada di tempat berenang, di tempat mandi, ada dimanapun saat kita memasuki satu tempat atau kemana kita sedang bepergian. Ya, jadi di mana dan kemanapun kita pergi, ada aturannya adik-adik yang harus dipatuhi. Jadi kita tidak boleh dong berlaku semau dan sesuka kita kan. Apalagi kita sedang menjadi orang pendatang di situ, masa kita langsung suka-sukanya gitu loh. Kalau kemudian tidak ada aturannya kan, itu bisa membahayakan kita. Nah, ketika kita misalnya pergi ke kolam renang, tidak ada aturannya, nah malah adik-adik terjebur ke kolam yang terdalam. Akhirnya apa? Membahayakan diri sendiri. Lalu aturan bilang, ini bukan untuk anak-anak ya, tapi ini untuk orang dewasa. Lalu saat kita pergi berbelanja ke mall, misalnya shopping, lalu dibuat, ini eskalatornya harus begini ya, lalu kemudian justru diperlakukan tidak sewajarnya, akan membahayakan kita. Begitu juga dengan di jalanan, gitu, di jalan raya. Berjalan sebelah kiri ya, malah berjalan di tengah atau di kanan. Itu bisa akan mencelakakan kita kan, kalau kita tidak mematuhi aturan-aturan itu. Atau di rumah, mama papa sudah bikin aturan, begini aturan di rumah ya, di gereja, begini aturan, malah dilanggar. Itu akan membahayakan kita. Namun, siapakah dari anak sekolah minggu yang pernah melanggar peraturan? Siapa di sini yang pernah melanggar peraturan? Baik di rumah, baik di sekolah, baik di gereja, baik di tempat umum, baik di jalan raya. Siapa? Misalnya sekolah terlambat, di sekolah tidak mengerjakan PR, ke gereja selalu telat, gitu kan? Melawan mama, papa. Siapa di sini yang pernah melanggar aturan? Biasanya orang yang melakukan pelanggaran itu diapain? Adik-adik coba. Biasa orang yang melakukan pelanggaran itu diapain? Kalau di rumah diapain? Kalau di rumah mungkin dinasihati papa dan mama. Ya kan? Dinasihati. Atau barangkali ada juga yang diberi ganjaran atau hukuman. Tidak dikasih uang jajan. Atau malah ada yang pegang telinga, angkat kaki selama 1 jam. Siapa anak-anak sekolah minggu yang pernah dibuat orang tuanya seperti itu? Coba tunjuk tangan. Ada? Ada. Kalau di sekolah melakukan pelanggaran apa? Ditegur atau dinasihati guru. Atau disuruh cuci kamar mandi tuh. Atau disuruh beres-beres lemari buku. Atau disuruh menghormat bendera dari les pertama sampai les ketiga. Gitu. Atau disuruh mengutip sampah, atau disuruh membuat perjanjian, atau disuruh memanggil orang tua. Itu kalau di sekolah. Kalau di gereja, gimana nih? Sama guru sekolah minggu atau sama mang pendeta, inang pendetanya? Bagaimana? Disuruh ngapain? Dihukum nggak? Nggak ya. Paling dimaafkan. Minggu depan kerjakan ya. Gitu ya. Tapi tetap ada juga peringatannya. Kalau disuruh menghafal ayat bulanan tidak dihafal, ya tidak dapat hadiah dong, tidak dapat reward. Mereka yang menghafal dikasih reward. Nah, itu dia. Nah, yang berikut kalau di tempat umum. Ada para petugas di sana. Kalau tidak dipatuhi bagaimana? Membahayakan. Kalau di jalan raya, kalau kita melanggar, maka akan ada pihak yang berwajib.
Bapak Ibu polisi akan menangkap kita kalau kita tidak berjalan di koridor atau di hal yang benar. Di gereja, biasanya juga orang yang melanggar itu, peraturan itu akan ditegur dan diingatkan. Kenapa? Kenapa ditegur dan diingatkan? Ya supaya tidak diulangi lagi. Ya enggak? Ya supaya dia selamat. Seperti supaya tahu letak kesalahannya di mana. Supaya dia memperbaiki diri, supaya dia bisa berubah, dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah, malah kalau dibiarkan, akan semakin menjadi-jadi. Kalau adik-adik salah, tidak diingatkan papa mama, kan menjadi-jadi tuh. Kalau terus main game seharian 6 jam, 7 jam, gak diingatkan papa mama, matanya bisa apa tuh? Bisa kabur, rabun. Kelak kamu nggak bisa apa lagi tuh, mencapai cita-citanya dengan baik karena ada masalah di matanya. Nah gitu. Itu yang melanggarnya. Jadi supaya diperbaiki, supaya berubah. Malah kalau dibiarkan menjadi-jadi, makin nakal adanya. Ya kan? Kalau orang dibiarkan dalam kesalahannya, dalam pelanggarannya, tidak dihukum, tidak dikasih ganjaran, bahkan menjadi-jadi, makin nakal, makin jahat, bisa celaka, bisa kehilangan nyawa. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, adik-adik. Apa itu? Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Galatia itu, dia bilang seperti ini. Diingatkan kepada orang-orang di Galatia. Dan juga kepada kita saat ini. Apa peringatannya? Semua, bagaimana seharusnya kita semua, orang-orang Kristen, baik anak-anak sekolah minggu, baik anak-anak kecil, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus itu, kita ini kan sudah dimerdekakan dari dosa dan kematian. Bagaimanakah seharusnya hidupnya? Bagaimanakah seharusnya perilaku dan tindakannya? Kalau kemudian kita menemukan saudara kita melakukan pelanggaran. Adik-adik lah dulu memang tanya, nih, kalau kamu melihat ada adik-adikmu atau saudaramu, abang kakakmu, yang kamu lihat melakukan pelanggaran, lalu bagaimanakah? Apakah yang harus kita lakukan? Jika saudara kita katanya ketahuan melakukan pelanggaran, bagaimana kita lakukan? Bagaimana? Apalagi pelanggaran yang dilakukan itu adalah pelanggaran yang disengaja. Sengaja dia melanggar. Bukan dia nggak tahu. Kerjakan PR-nya, sengaja dia dilanggar. Nggak dikerjakan. Disuruh jalan sebelah kiri, sengaja dia langgar. Dikatakan harus beginilah kehidupan orang Kristen. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Sengaja dia langgar. Jangan mencuri, malah mencuri. Jangan berzina, malah berzina. Jangan melawan orang tua katanya. Melanggar melawan orang tua. Kalau seperti itu disengaja. Apalagi disengaja atau direncanakan. Atau dilakukan dengan sadar adik-adik. Dilakukan dengan sadar. Sudah tahu salah, tetapi tetap dilakukan. Lalu bagaimana dong? Dia sudah tahu salah nih, mencuri itu salah. Melawan orang tua itu salah, tetapi tetap dilakukan. Nah, di Galatia itu begitu adik-adik. Mereka tahu itu salah, tetapi tetap dilakukan. Itu karena kelemahan daging mereka, mereka tidak tahan dengan godaan-godaan dan hawa nafsu yang begitu menguasai hati dan pikiran mereka. Nah, adik-adik juga boleh kan, kadang kan sering seperti itu. Tidak bisa menguasai hati dan pikiran. Ketika mama papa bawa dari rumah sudah berjanji, "Ma, yuk jalan yuk ke itu yuk ke pasar yuk atau jalan yuk ke mall." Mama dan papanya buat perjanjian tapi dengan satu janji. Tidak boleh minta apa-apa kecuali cuman apa yang tadi kita janjikan, hanya makan es krim. Kata mamanya sama papanya. Siap, dilaksanakan katanya. Tiba-tiba nyampai di mall atau di tempat perbelanjaan, matanya melirik sana kanan kiri, ada mainan di sana, ada mainan di sini, merajuk dan menangis. Merajuk dan menangis. Ya, itu karena apa? Digoda oleh hawa nafsunya, digoda oleh keinginan matanya. Sehingga sampai nangis supaya papa dan mama kasih. Lalu mamanya, papanya daripada malu, dibelilah. Daripada dilihatin orang, malu juga tuh katanya begitu. Lalu terpaksa dibeli supaya anaknya ini tidak nangis. Tapi setelah di rumah, dia dinasehati. Karena apa? Sudah melanggar aturan yang sudah disepakati dari rumah. Kau sudah melanggar tadi dari rumah. Kita bilang tidak boleh hanya makan es krim, tapi kamu minta mainan ini dan itu. Sekarang dan sekali lagi kamu tidak boleh ikut kemana-mana, kata papa dan mamanya. Lalu nangislah dia. Gitu-gitu kan. Nah, oleh karena itu lalu bagaimana?
anak sekolah minggu, kalau melihat temanmu melakukan pelanggaran bagaimana? Dibiarkan, dicueki, tidak diperdulikan, terserah dia, itu urusannya lah, gitu. Gitu kah? Sebagai orang-orang percaya, kalau kamu ketahuan kawanmu melakukan pelanggaran, dicuekin, dibiarkan, ya terserah lo dong. Itu kan DL, derita lo, bukan urusan gue. Ada, gitu. Ya jangan dong, itu namanya bukan anak-anak Tuhan Yesus. Ternyata yang harus dilakukan adalah kita harus membawa dan mengarahkan orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Harus dibawa, harus disadarkan adik-adik. Tuntun dia, kau sudah salah loh, yuk aku ajari. Gak boleh gitu ya. Kau tadi mencuri aku lihat, kau ambil pena siapa, sekarang kembalikan. Enggak ada, biar aja dia. Jangan kasih tahu. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Gak boleh kompromi dengan kejahatan. Ayo kembalikan. Harus begitu. Harus ditegur dengan lemah lembut, nggak boleh kasar. Menegur yang, kalau nggak kau kasih ya, kutumbuk kau. Kuledakkan nanti kepalamu. Aduh, sedih kali hati emang pendeta mendengarkan itu. Nggak boleh dengan kasar, tapi lemah lembut. Ajak dia, kau tadi aku lihat loh kau ambil punya dia. Sekarang kembalikan. Saya nggak mau. Kembalikan, atau aku lapor sama papa mamanya. Atau aku lapor sama bapak guru. Atau aku lapor sama pak pendeta. Aku lapor sama guru sekolah minggu. Kembalikan nggak? Pasti dia mau. Nah, orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran itu tidak boleh diabaikan adik-adik. Tidak boleh dibiarkan. Kalau kamu sudah lihat orang melakukan pelanggaran dan kesalahan, melanggar aturan-aturan, tidak boleh dibiarin. Tidak boleh tidak diperdulikan. Perdulikan. Justru orang yang seperti itu perlu diperhatikan dengan benar. Harus dipulihkan dari kondisi keadaannya semula supaya dia menjadi orang baik lagi, supaya tidak mau melakukan kejahatan dan pelanggaran. Jadi kita yang sudah melihat itu melanggar, kita yang berani mengingatkan, tidak malah mendiamkan. Diamkan aja lah, nanti dimarahi aku. Diamkan aja lah, jahat itu, nanti kalau aku kasih tahu dia mencuri ke kawanku itu, malah aku yang ditumbuknya nanti, malah aku nanti yang sasaran dia. Nggak mau lah, biarlah. Nggak boleh. Itu bukan sikap orang Kristen yang benar. Itu bukan sikap anak-anak Tuhan Yesus yang benar. Kalau adik-adik sekolah minggu melihat kawanmu melanggar, maka ingatkanlah dia, berani mengingatkan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kalau tidak berani, nanti Tuhan Yesusnya yang benci sama adik-adik. Kenapa? Kamu lihat jahat tetapi kamu tidak ingatkan. Lalu apa maksudmu? Apa gunamu di situ? Apa fungsimu sebagai anak-anak terang? Apa fungsimu sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Anak terang tidak boleh bertemu dengan anak gelap. Tidak ada pertemuannya. Jadi kalau itu kegelapan, silahkan anak terang yang harus bertindak bahwa menyatakan itu kegelapan. Harus begitu. Kalau tidak, Tuhan Yesus marah. Marah besar sama kita. Maka, Amang, zaman sekarang ini kan susah. Susahnya apa? Iyalah. Kita yang mengingatkan, malah kita yang dibenci. Itu bukan urusanmu, urus keluargamu dulu. Katanya pula nanti Amang gitu. Urus keluargamu, urus anak-anakmu, urus kawan-kawanmu. Jadi gak usahlah diingatkan. Daripada sakit hati nanti, tidak boleh diabaikan. Tidak boleh, tidak bisa. Tidak boleh diabaikan. Tuhan Yesus yang perintahkan supaya kita mengingatkan dan menegur orang yang bersalah dan melakukan pelanggaran. Jadi tidak boleh pura-pura tidak tahu. Jadi tidak boleh abai. Kalau ada teman yang tersesat, meninggalkan iman percayanya, melakukan pelanggaran, namun saat mengingatkan itu, saat menasihati itu, saat memimpin membawa kepada yang benar itu, haruslah dengan roh kelemah lembutan. Supaya apa? Sambil menjaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan itu. Kalau adik-adik mengingatkan, tapi jaga, jangan jadi ikut dalam pencobaan itu. Jadi menasihati itu harus dengan roh kelemah lembutan. Bukan dengan cara yang kasar atau jahat. Ya, bukan malah berubah menjadi jahat. Dia menasihati, malah dia yang ikut terjerumus. Nggak boleh. Bagus-baguslah dibicarakan, dibawa kepada kesadaran. Jangan jadi terbawa kita nanti, kita masalah. Jangan bandel kau ya. Malah yang bandel ini membawa kita menjadi anak yang bandel. Itu namanya terpengaruh, namanya itu tidak boleh. Jagalah dirimu supaya tidak jatuh dalam pencobaan itu. Kalau adik-adik menasihatin, harus betul-betul dengan doa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku menasehati supaya aku tidak terjerumus. Kalau adik-adik terjerumus, berarti adik-adik yang kalah. Roh Tuhan yang ada padamu tidak kamu kembangkan dengan baik. Maka tidak boleh terpengaruh. Kamu yang harus mempengaruhi orang jahat itu supaya baik. Bukan orang jahat itu mempengaruhi kamu supaya jahat. Itu namanya adik-adik yang menjadi jahat. Ya, jadi harus perhatikan, jaga hatimu. Jangan kau merokok. Enak kok merokok. Iya ya, enak ya.
sinilah dulu. Lalu ikut dia. Bahaya. Loh, kemarin kami mencuri loh, Tono. Dapat kami 2 juta. Kau ikut nggak? Masa sih? Iya. Ikutlah. Jadi terpengaruh dia. Harusnya, tidak boleh, aku lapor kamu sama polisi ya. Kamu tidak boleh melakukan seperti itu. Gitu. Baru anak-anak Tuhan. Nah, tapi yang menasihati itu juga harus menjaga diri agar tidak jatuh dalam pencobaan. Karena setiap orang memiliki kelemahan dan bisa jatuh dalam pelanggaran itu. Maka harus malah ada orang yang lebih parah lagi. Dia yang mengingatkan harusnya, malah dia yang lebih jahat lagi daripada yang jahat tadi itu. Aduh, kalau seperti ini nih, kasihan nih anak-anak seperti ini nih. Ya, kasihan dong, masa dia yang lebih jahat lagi ketimbang orang. Yang menasihati itu harus kuat, jangan terpengaruh. Contoh yang Amang bilang tadi, jangan merokok. Malah dia yang merokok, malah lebih parah lagi dia. Jauhkan narkoba, ya. Jangan sampai kena itu adik-adik. Apapun itu, kalau ada orang yang tidak kamu kenal, jangan pernah turut dan mau ikut dengan dia. Mana tahu dia melakukan kejahatan. Maka bahayanya adalah yang menolong malah yang terjerumus, yang menasihati malah untuk dinasihati. Jadi harus jaga diri baik-baik ya. Jaga dirimu baik-baik. Semoga yang diingatkan dan yang ditegur dalam lemah lembut ini kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi nanti kamu Amang buat nih, suruh buat sebuah gambar. Nanti tugasnya di rumah Amang buat sama kalian. Nanti ambil 1 lembar kertas HVS, lalu letakkan kakimu di atas HVS, lalu ambil pulpen atau pensilmu, gambar bentukan kakimu, bentukannya. Udah digambar, lalu potong dan gunting. Setelah kamu potong dan gunting itu kan berbentuk kaki. Sekarang tulislah di kaki itu apa yang harus adik-adik jalani. Apa yang harus dijalani? Misalnya, aku akan menjalani kebaikan, menjalankan hal yang benar, menjalankan hal yang baik. Aku akan berjalan kepada jalan yang positif gitu. Jadi itu tugas kamu masing-masing. Lalu tunjukkan sama orang tua, Mak, ini tekadku dan ini rencanaku, aku berjalan pada jalan yang benar. Maka mamanya akan mendoakan, semoga anakku menjadi anak yang baik. Berjalan pada jalan yang benar. Ya, berjalan pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Selalu berbuat baik. Karena apa? Karena Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan tidak pernah tutup mata. Kalau adik-adik mengingatkan, oh ini anak baik nih, diingatkan kawannya salah. Oh ini nakal nih, nampaknya aja nih baik, tapi ketika ini nakal nih, ini bukan anak yang baik. Jadi Tuhan melihat perbuatan adik-adik. Betul enggak kau tegur? Atau kompromi? Atau betul enggak kau melakukan kejahatan atau enggak? Tuhan melihat dari mata Tuhan sendiri. Jadi orang yang melakukan pelanggaran itu kelak akan dihukum oleh Tuhan. Mana? Pilih mana? Dihukum oleh Tuhan atau dicinta oleh Tuhan? Pasti dong dicinta oleh Tuhan. Maka 3 hal dari firman ini adik-adik. Yang pertama, tegurlah teman kita yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Jangan malah tidak mengabaikan, atau malah menggosipi, atau malah memposting ke media sosial. Kawanku tadi mencuri. Dia mencuri ini. Lalu kawan-kawannya komen, iya mencuri ya. Gak boleh. Jangan abaikan atau jangan kasih tahu keburukan orang lain untuk di media sosial. Ingatkan dia. Kalau melakukan pelanggaran dalam roh lemah lembut, tapi jaga dirimu supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Ingatkan dengan lemah lembut. Ya. Yang kedua adalah bersikap sebagai anak lemah lembut dalam berbicara. Harus menjadi sahabat bagi semua dan sesama. Tegur dengan kelemah lembutan. Orang yang bersalah, jangan jauhi, jangan ejek, jangan kasar. Tetapi harus dengan roh kelemah lembutan. Karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Buah-buah roh adalah lemah lembut. Ada kasih, ada sukacita, ada lemah lembut, dan ada semua yang baik yang daripada Tuhan. Yang terakhir, menjaga diri dengan baik supaya tidak ikut-ikutan dan terjerumus kepada yang jahat. Menjaga diri dengan baik supaya tidak ikut-ikutan dan terjerumus kepada yang tidak baik. Maka adik-adik, jagalah dirimu baik-baik. Jangan sampai jatuh kepada yang jahat. Sekarang ini banyak kejahatan di sekitar kita. Banyak orang-orang yang pengen supaya bertambah orang jahat. Tapi tugas adik-adik menambahkan jumlah orang-orang baik. Yang percaya kepada Tuhan, yang selalu setia kepada Tuhan Yesus. Bisa? Harus bisa. Tetap berbuat baik karena Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.